Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ketemu kembali di mata kuliah Analisa dan Desain Sistem. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang desain sistem, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas banyak berkaitan tentang analisa. Jadi analisa ataupun desain sistem ini merupakan salah satu tahap yang ada di langkah-langkah pengembangan perangkat lunak. Jadi sebelum perangkat lunak itu dibuat, yang pertama adalah dianalisa dulu ya, dianalisa sistemnya yang lama. Kemudian setelah diketahui berkaitan dengan kelemahan sistem yang lama, kemudian kebutuhan sistem yang baru, maka langkah selanjutnya adalah desain sistem. Nah, di dalam mendesain sistem ada beberapa tools yang bisa kita pakai untuk menjelaskan atau memberikan gambaran desain sistem tersebut. Nah, salah satunya adalah menggunakan flow of document. Ya. Jadi flow of document ini adalah bagan alir yang menceritakan tentang suatu sistem berdasarkan aliran dokumen. Nah, flow document ini biasanya dipakai untuk menjelaskan sistem secara manual atau sistem yang belum menggunakan aplikasi perangkat lunak, di mana di dalam sistem tersebut masih banyak melibatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, berikut ini adalah contoh bagan alir flow of document. Ya, untuk yang sebelah kiri di situ adalah gambar contoh tentang sistem pemesanan jasa fotografi. Di situ terdapat penjelasan ataupun alur atau proses ataupun prosedur yang ada dalam sistem pemesanan jasa fotografi. Nah, di dalam sistem pemesanan jasa fotografi tersebut ada beberapa entitas yang terlibat seperti pelanggan, pemilik jasa, karyawan. Kemudian dalam menggambarkan FOD juga diperlukan simbol-simbol ya. Nah, simbol-simbolnya itu ada di sebelah kanan. Nah, ini salah satu simbol-simbol yang digunakan dalam FOD. Ada beberapa ini dan masih ada simbol-simbol yang lainnya ya. Jadi kedua gambar ini adalah dia berkaitan dengan FOD. Yang sebelah kiri adalah gambar flow of document sistem pemesanan jasa fotografi, sementara gambar yang sebelah kanan itu menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam FOD. Nanti akan kita bahas satu-satu berkaitan simbol-simbol tersebut. Nah, bagan alir. Nah, apa itu bagan alir? Jadi, bagan alir ada yang menyebut flowchart, yaitu merupakan bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Di mata kuliah algoritma pemrograman 1 dan 2, kalian sudah sering ya bertemu atau membuat bahkan menulis flowchart atau bagan alir, di mana flowchart atau bagan alir tersebut dipakai untuk menjelaskan aliran atau urutan dari proses-proses yang ada di pemrograman tersebut ya.
bagan alir digunakan untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Jadi bagan alir ini nanti berisi tentang penjelasan suatu program bisa, suatu prosedur sistem bisa, ataupun suatu sistem yang kompleks juga bisa. Nah, dari bagan alir ini orang lain bisa lebih memahami bagaimana jalannya suatu program tersebut, bagaimana jalannya suatu sistem tersebut. Ya, selain digunakan komunikasi, bagan alir ini juga untuk dokumentasi. Nah, dari gambar bagan alir itu bisa terdokumentasi dokumen-dokumen apa yang digunakan, kemudian prosesnya seperti apa dan alurnya seperti apa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat bagan alir, yaitu ketika menggambar bagan alir dapat mengikuti pedoman. Ya, contohnya, yang pertama, bagan alir itu dibuat dari atas ke bawah, dimulai dari kiri suatu halaman. Jadi nanti kalau menggambar bagan alir itu caranya adalah dari atas kemudian nyambung ke bawah dan dimulai pada bagian paling kiri dalam satu halaman. Ya. Kemudian kegiatan di dalam bagan alir ditunjukkan dengan jelas. Yang ketiga, perlu ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhir. Nah, ini nanti di bagan alir bisa kalian beri penunjuk ya tentang mulai dan selesai, atau biasanya ada tulis begin end ya. Kemudian masing-masing kegiatan di dalam bagan alir digunakan suatu kata yang mewakili pekerjaan. Misalnya hitung gaji, validasi berkas dan lain-lain. Jadi nanti kalau yang berkaitan dengan kegiatan, aktivitas atau proses, maka dalam memberikan nama pada simbol tersebut menggunakan kata kerja atau suatu kata yang mewakili pekerjaan, seperti hitung gaji, validasi berkas, ACC, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Nah, terkadang dalam menggambar bagan alir itu memang tidak bisa dihindari ada anak panah yang saling berseberangan. Ya, ada dari kiri kemudian menuju ke arah paling kanan, yang kanan menuju paling kiri. Jadi kalau diperhatikan nanti anak panahnya itu dia saling berseberangan dan saling berpotongan. Nah, supaya pemahamannya itu bisa lebih jelas ya, atau gambarnya itu lebih enak dilihat dan mudah dipahami, maka nanti dalam menggambarkan bagan alir diperbolehkan menggunakan penghubung atau konektor. Yang di sini penghubung atau konektor berfungsi sebagai dia menghubungkan bagan alir yang terpotong. Nah, kemudian bagan alir ini ada beberapa macam. Yang pertama, bagan alir sistem flowchart itu menggambarkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Jadi tahap-tahapan proses-prosesnya seperti apa. Contoh misalnya untuk KRS di kampus ya, kalian kan sudah sering melakukan proses mengurus
KRS. Nah, di situ prosesnya apa aja? Dimulai dari meminta lembar konsultasi ke bagian PAAK, kemudian mahasiswa mengisi lembar konsultasi, kemudian mahasiswa konsultasi ke dosen wali berkaitan mata kuliah yang akan diambil, terus dosen wali mengecek atau memvalidasi, kemudian kalau sudah sesuai meng-ACC. Nah, setelah di ACC, mahasiswa bisa membayar biaya perkuliahan selama 1 semester, ya, termasuk biaya mata kuliah yang akan diambil. Nah, setelah membayar di bank, bukti pembayaran diserahkan ke bagian PAUK atau keuangan, kemudian bagian keuangan mencatat, kemudian selanjutnya membuka siakat agar mahasiswa tersebut bisa input KRS. Nah, setelah dibukakan di siakat, mahasiswa bisa input KRS, kemudian bisa cetak KRS. Nah, dengan mahasiswa sudah menginput KRS di siakat, itu menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut sudah tercatat aktif kuliah di beberapa mata kuliah yang diambil. Nah, kemudian bagian alir dokumen atau dokumen flowchart atau flow of document atau paperwork flowchart. Ya, tapi lebih familiarnya disebut FOD atau flow of document. Ini menggambarkan arus laporan dan formulir beserta tembusan-tembusannya. Jadi FOD sebenarnya juga sama, dia menggambarkan arus pekerjaan atau menggambarkan suatu sistem, jalannya suatu sistem berdasarkan aliran dokumen tersebut, entah itu laporan, formulir, kemudian tembusannya kemana, kemudian dokumen tersebut terakhir diapain, diarsip atau misalnya dihancurkan atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagian alir skematik atau skematik flowchart. Dia menggambarkan prosedur dalam sistem, ya. Yang keempat, bagian alir program atau program flowchart. Ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Jadi bagian alir ini fungsinya sama, bahwa dia itu menjelaskan tentang alur, ya, alur berkaitan tentang suatu sistem atau suatu prosedur. Kalau dia berkaitan dengan program, ya berarti dia nanti menjelaskan langkah-langkah yang ada di dalam program tersebut. Jadi programnya itu jalannya seperti apa. Awalnya misalnya deklarasi dulu variabel, kemudian menginputkan nilai ke dalam suatu variabel, kemudian menghitung rumus, kemudian mencetak hasil perhitungan rumus, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bagian alir proses atau proses flowchart. Ini menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Ya, ini juga dia menggambarkan proses yang ada dalam suatu sistem juga bisa. Nah, selanjutnya adalah FOD atau flow of document. Nah, di dalam FOD terdapat beberapa simbol. Sebenarnya banyak simbol yang bisa digunakan untuk menggambarkan suatu FOD. Tapi tidak semuanya dipakai, ya. Ada yang tidak, ada juga yang dipakai. Nah, ini yang saya jelaskan adalah simbol-simbol yang biasa atau yang biasanya dipakai dalam menggambarkan FOD. Nah, yang pertama dulu, ya. Yang pertama ini multi dokumen, ya, nomor 5, multi dokumen. Jadi dia ada
gambarnya dokumen tapi banyak ya. Jadi ini namanya multi dokumen. Ia menggambarkan dokumen beserta rangkapannya atau beberapa dokumen ya, yang dia bisa disebut sebagai berkas atau multi dokumen. Contoh misalnya mau menggambarkan KRS ada 3 rangkap. Nah, berarti menggambarkannya juga menggunakan multi dokumen ya. Kemudian yang nomor 2 itu anak panah ya. Anak panah itu ini digunakan sebagai aliran ya, simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, atau juga disebut connecting line. Jadi anak panah ini nanti yang menunjukkan jalannya atau alirannya dari mana ke mana ya. Kemudian simbol apa ke simbol yang lainnya ya. Kemudian yang nomor 3 itu dia menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer atau biasanya disebut proses ya, proses yang dilakukan menggunakan komputer. Simbolnya adalah segi 4 ya. Selanjutnya yang nomor 4 itu adalah dokumen, karena hanya satu, tidak multi. Jadi simbol dokumen ini menyatakan inputan atau masukan berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output yang dicetak ke kertas. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada lembar konsultasi, berarti gambarnya pakai simbol dokumen ini. KRS juga gambarnya pakai simbol dokumen ini. Jadi simbol dokumen ini bisa digunakan untuk menggambarkan dokumen yang menyatakan inputan kayak formulir dan sebagainya, atau dia menyatakan output dari sistem ya, artinya yang nanti outputnya itu dicetak ke kertas seperti KRS itu kan dicetak ke kertas, kartu UTS, kartu UAS dan sebagainya. Kemudian yang paling atas nomor 1 itu adalah terminator simbol. Nah, terminator simbol ini digunakan untuk permulaan, menyatakan awal dan akhir ya. Makanya biasanya di dalam terminator itu ada tulisan mulai atau selesai, begin atau end ya, atau begin atau stop. Nah, itu ya. Selanjutnya nomor 6 ini adalah konektor simbol. Nah, ini simbol inilah yang digunakan untuk memotong ataupun menyambung gambar bagan alir yang kalian buat. Jadi kalau misalnya tadi bagan alir kan digambar dari atas ke bawah. Ternyata setelah digambar dari atas ke bawah itu sudah 1 halaman penuh. Nah, berarti bisa dipotong gambarnya. Nah, cara memotongnya adalah nanti menggunakan konektor ini. Nah, di situ keterangannya bahwa konektor itu menggambarkan simbol keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama ya. Itu disebut konektor simbol. Ini masih dalam 1 halaman. Kemudian yang nomor 7 ya, bentuknya kayak jajaran ginjang. Itu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada, atau disebut juga decision symbol. Nah, jadi di simbol ini nanti outputnya hanya ada 2 anak panah, yang nanti anak panahnya tersebut nanti diberi keterangan ya atau tidak, true atau false ya. Jadi anak panahnya tidak boleh lebih dari 2 ya. Kemudian yang nomor 8 itu database simbol ya. Jadi simbol ini digunakan untuk menyatakan bahwa
terdapat penyimpanan ke database atau storage ya. Kemudian nomor 9 itu namanya simbol manual input ya, digunakan untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Jadi kalau nanti ada proses yang menginputkan data menggunakan keyboard, boleh kalian gambar dengan menggunakan simbol manual input. Kemudian yang nomor 10 adalah simbol manual proses ya, atau manual operation symbol. Nah, simbol ini digunakan untuk menunjukkan pengolahan secara manual atau operasi manual yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi misalnya tanda tangan, cek berkas misalnya, atau tulis di buku besar. Nah, itu masih manual. Kemudian yang nomor 11 ini simbol input output ya. Dia menyatakan proses input ataupun output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi boleh kamu inputannya apa? Nah, kamu boleh pakai simbol ini. Nah, simbol ini tidak memandang apakah dia diinputkan melalui keyboard atau tidak ya. Nah, untuk selanjutnya setelah tahu tentang simbol-simbol yang digunakan di FOD, berikut adalah langkah-langkah cara pembuatan FOD. Yang pertama, identifikasi bagian, unit, petugas yang terkait dengan sistem yang akan didokumentasikan. Jadi, kalian harus tahu kira-kira siapa aja ini nanti yang terlibat dalam sistem. Nah, kemudian identifikasi dokumen yang digunakan, yakni nama dokumen, asal atau yang menyiapkan, kemudian jumlah rangkap, pelakuan terhadap masing-masing dokumen, misalnya dikirim, dicatat, disimpan, atau dimusnahkan. Nah, yang kedua ini adalah kalian harus bisa mengidentifikasi dokumen apa aja yang digunakan atau yang terdapat dalam suatu sistem. Contoh tentang sistem input KRS. Dokumennya apa aja? Ada lembar konsultasi, kemudian slip pembayaran dari bank, ada kartu kuning, kemudian transkrip atau KHS, kemudian KRS ya. Kemudian yang ketiga adalah siapkan bagan atau gambar. Nah, sekarang tahapnya adalah siap untuk menggambar. Setelah tahu siapa aja nanti yang terlibat dalam sistem, kemudian dokumennya apa aja. Nah, proses selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah bisa mulai mempersiapkan untuk menggambar. Nah, yang pertama, gunakan bagian, unit atau petugas yang tadi sudah diidentifikasi itu sebagai judul kolom. Berarti kalau ada judul kolom, berarti ini gambarkannya dia terdiri dari beberapa kolom. Nah, setiap kolom itu atasnya diberi judul. Nah, judulnya itu adalah bisa kalian isi dengan nama bagian, unit, atau petugas. Contoh kalau KRS tadi siapa aja yang terlibat? Mahasiswa, BAAK, dosen wali, BAUK misalnya. Ya. Kemudian usahakan bagan dibaca dari kiri ke kanan. Jadi gambarnya itu dimulai paling kiri. Cara gambarnya sama kayak tadi, dari atas ke bawah. Nanti kalau sudah sampai paling bawah, nah nanti bisa disambung sebelah kanannya. Nah, begitu seterusnya. Kemudian gunakan simbol penghubung
untuk menghindari garis alir saling berpotongan pada sistem yang rumit. Nah, kalau sistemnya mungkin sederhana, enak aja menggambar FOD. Tapi kalau misalnya kalian menggambarkan suatu sistem yang kompleks, di mana bagian atau unit atau petugasnya itu banyak yang terlibat, nah biasanya nanti di dalam gambar itu tidak bisa dihindari antara menggambar garis yang saling berpotongan dan berseberangan. Nah, supaya gambarnya tadi enak dilihat dan mudah dipahami, maka anak panah atau aliran tadi itu bisa dipotong kemudian disambung. Jadi supaya anak panahnya atau garis alirnya itu tidak saling berseberangan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya, kemudian saling berpotongan sehingga kalau diikuti itu bingung ini dari mana ini tadi arahnya. Nah, maka boleh menggunakan konektor atau penghubung. Nah, selanjutnya usahakan bagan hanya berada dalam satu halaman. Nah, usahakan kalau menggambar bagan alir itu selesai dalam satu halaman. Tapi seandainya masih tidak memungkinkan atau dalam satu halaman itu tetap tidak cukup, boleh disambung untuk halaman berikutnya. Makanya di situ disebutkan usahakan, karena enak kalau membaca bagan alir itu dalam satu halaman dari awal sampai selesai ya. Nah, langkah selanjutnya tambahkan penjelasan bila diperlukan. Nah, itu langkah-langkah dalam pembuatan FOD. Nah, sebelum memulai menggambar perlu kalian pahami berkaitan konsep susunan FOD. Nah, dalam menggambar FOD jangan lupa untuk tetap menggunakan konsep susunan input, proses, output ya. Karena di dalam komputer ya, logikanya adalah komputer itu bisa melakukan suatu aktivitas yang sempurna jika dia ada input, ada proses, ada output. Kalau dia tidak ada input, maka tidak ada yang diproses. Ya, dia tidak bisa memproses sehingga dia tidak bisa menghasilkan atau ada outputnya. Kemudian ada input, kemudian tapi tidak ada proses, ya tidak bisa ada output. Nah, kemudian kalau ada input, ada proses, tapi tidak ada output. Nah, maka sistem tersebut mubazir. Ada masukannya, kemudian sudah diproses, tapi tidak dipakai outputnya atau hasilnya itu untuk apa ya. Jadi 3 ini harus ada input, proses, output ya. Nah, ini gambar lainnya ya. Jadi ada yang diinputkan nanti memakai keyboard, kemudian prosesnya di hard disk, outputnya bisa ditampilkan di monitor. Nah, setelah tahu langkah-langkah untuk menggambar FOD dan juga konsep susunan FOD, nah berikut ini ada contoh tentang suatu prosedur yang menggambarkan konsultasi perwalian KRS di Stitek. Ya, ini hanya bagian kecil dari suatu sistem ya. Ini sebagai contoh gimana sih cara menggambarkannya. Nah, di dalam prosedur konsultasi perwalian KRS di Stitek itu ada beberapa langkah-langkah atau prosedur atau proses-proses atau aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, mahasiswa mengambil lembar konsultasi ke bagian BAAK. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengisi lembar konsultasi mata kuliah yang akan diambil, kemudian menyerahkan ke dosen wali.
prosedur yang ketiga, dosen wali mengecek lembar konsultasi ya. Yang dicek itu nanti mata kuliah yang diambil dan jumlah SKS. Kemudian kalau sudah sesuai di ACC. Nah, prosedur atau langkah keempat, lembar konsultasi yang telah di ACC tadi diserahkan kembali ke mahasiswa. Nah, itu di situ ada 4 proses aktivitas atau kegiatan yang dilakukan ya. Nah, di sini diidentifikasi dulu siapa sih unit atau orang ya yang terlibat dalam prosedur konsultasi perwalian KRS di Stitek. Nah, ternyata di situ ada mahasiswa, kemudian ada BAK, kemudian ada dosen wali ya, ada 3. Kemudian dokumennya apa aja? Lembar konsultasi ya, lembar konsultasi. Dan kalau dari penjabaran prosedur itu tidak ada dokumen lainnya lagi ya selain lembar konsultasi. Oke, sekarang bisa mulai digambar FOD-nya. Nah, ini yang pertama adalah tadi entitas-entitas atau unit-unit atau orang yang nanti terlibat dalam sistem tadi perwalian, konsultasi perwalian KRS, yaitu ada 3, BAK, mahasiswa, dan dosen wali. Nah, unit-unit tadi itu digunakan sebagai judul kolom. Nah, ini ada 3 kolom, yaitu BAK, mahasiswa, dosen, wali. Nah, susunannya seperti apa? Susunannya itu yang paling kiri biasanya nanti digunakan adalah entitas atau bagian atau unit yang memulai pertama kali atau yang melakukan aktivitas pertama kali pada sistem tersebut. Nah, di sini BAK, kemudian ada mahasiswa, kemudian dosen, wali. Oke, selanjutnya mulai menggambar ya. Ingat, dalam menggambar jangan lupa untuk konsep susunan FOD, yaitu input, proses, output. Nah, tadi mahasiswa mengambil lembar konsultasi yang ada di BAK, maka bisa digambarkan di kolom BAK ada dokumen namanya lembar konsultasi. Kemudian anak panah ke arah mahasiswa. Nah, lembar konsultasinya pindah ke kolom mahasiswa. Jadi artinya di sini BAK itu menyerahkan lembar konsultasi ke mahasiswa, atau bisa mahasiswa memperoleh lembar konsultasi dari BAK. Kemudian setelah mahasiswa menerima lembar konsultasi, maka aktivitasnya atau prosesnya apa? Mengisi mata kuliah yang diambil. Nah, kemudian outputnya apa? Lembar konsultasi yang sudah terisi. Inputnya tadi adalah lembar konsultasi yang belum terisi, yang dari BAK. Kemudian aktivitas atau prosesnya adalah mengisi mata kuliah yang diambil. Outputnya adalah lembar konsultasi yang sudah terisi. Nah, kemudian lembar konsultasi yang sudah terisi tadi diserahkan ke dosen wali. Nah, ini sebagai input. Prosesnya apa? Memvalidasi atau cek mata kuliah dan SKS. Nah, kemudian hasilnya apa? Lembar konsultasi terisi ACC. Nah, itu kemudian lembar konsultasi terisi ACC. Nah, ini dikasih konektor ya, saya kasih konektor supaya enak membacanya. Nah, diserahkan ke mahasiswa, yang kemudian lembar konsultasi tadi yang sudah terisi dan di ACC oleh dosen wali itu
dibawa mahasiswa atau disimpan oleh mahasiswa. Nah, ini cara menggambarkan FOD dari kiri ke kanan, atas ke bawah ya. Kemudian konsepnya jangan dilupakan, ada input, proses, output. Semuanya seperti itu ya. Nah, itu untuk contoh sederhana cara menggambarkan FOD. Nah, selanjutnya adalah contoh untuk menggambarkan FOD. Di sini ada prosedur atau sistem di lembaga kursus Viko ya. Nah, di sini diambil tentang pendaftaran siswa baru atau siswa peserta kursus di lembaga kursus Viko. Nah, ini prosedur atau langkah-langkah atau proses-proses yang ada di sistem pendaftaran siswa baru tersebut. Yang pertama, pendaftar mendapatkan formulir pendaftaran. Kemudian pendaftar mengisi formulir pendaftaran. Ketiga, setelah mengisi formulir, pendaftar kemudian menyerahkan kepada petugas, yaitu tata usaha. Nah, kemudian petugas menerima formulir yang telah diisi dari pendaftar, kemudian melakukan cek dan validasi isian. Setelah formulir diperiksa, maka petugas membuat surat keterangan terima formulir dan diberikan kepada pendaftar. Formulir aslinya diarsip. Selanjutnya, untuk melengkapi administrasi setelah pendaftar menerima tanda terima formulir, pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, pembayaran langsung dilakukan pada petugas. Nah, proses atau langkah selanjutnya adalah petugas menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran dan diberikan kembali ke pendaftar. Dan yang terakhir, selanjutnya bukti pembayaran dan formulir dilaporkan kepada pimpinan tata usaha untuk diverifikasi dan validasi. Nah, jadi di sini lembaga kursus Viko itu dia mempunyai sistem tentang pendaftaran siswa baru. Nah, masih yang lama, sistem yang lama itu adalah pendaftarnya itu datang ke LPK Viko, kemudian dia minta formulir pendaftaran. Setelah itu formulirnya diisi. Nah, setelah diisi diserahkan ke petugas. Nah, sambil dia memberikan dokumen pendukung lainnya, misalnya KTPK atau kartu pelajar atau yang lainnya. Nah, petugas tadi itu dia menerima formulir yang telah diisi, kemudian dia cek isiannya sudah betul atau tidak, kemudian dokumennya pendukungnya ada atau tidak. Nah, setelah ternyata semuanya lengkap, maka petugas tadi membuat surat keterangan terima formulir yang diberikan ke pendaftar ya. Jadi sebagai bukti kepada pendaftar bahwa formulirnya dia telah diterima oleh pihak LPK Viko. Nah, kemudian formulir yang tadi sudah diisi oleh pendaftar itu disimpan oleh petugas. Nah, setelah diberikan surat tadi ya, maka si pendaftar ini bisa membayar ya. Jadi setelah dia dikasih surat bukti penerimaan formulir pendaftarannya tadi, maka pendaftar itu bisa melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, uangnya diserahkan ke petugas. Kemudian petugas mencatat pembayaran tersebut dan membuatkan misalnya bukti pembayaran atau kwitansi
yang mungkin rangkap 2, yang satu diberikan ke pendaftar, yang satu disimpan untuk laporan. Nah, selanjutnya dari bukti formulir pembayaran sama formulir pendaftaran tadi, petugas nanti bisa merekap sehingga dia bisa membuat laporan yang diberikan kepada pimpinan tata usaha. Nah, laporan tersebut nanti bisa diverifikasi dan divalidasi oleh pimpinan tata usaha. Nah, itu contoh suatu sistem pendaftaran di LPK Viko. Nah, untuk yang selanjutnya bagaimana cara menggambarkannya, nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.